warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan untuk kakaknya disiapkan. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam. Sebelum mulai, saya terlebih dahulu kakak semua ya. Putri, Sika, Afika, Naufal, Rafa, Billy, Irsyad. Ya, namanya susah dihafalkan. Ya, baik, kita mulai pelajaran. Silakan dibuka bukunya halaman 25. Kita belajar tentang yang pertemanan. Ya, silakan buka bukunya, perhatikan, dipahami. Ya, moto yang perlu saya ulang kembali, perhatikan. Diam, dengarkan, perhatikan, jadi intinya gini, ketika di dalam belajar kita bisa diam, kita bisa mendengarkan, kita bisa memperhatikan. Insya Allah kalau kita bisa melakukan itu, kita akan jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas. Itulah tujuan kita belajar agar menjadi orang yang pintar, yang cerdas, dan pandai, agar bisa berguna bagi nusa bangsa, agama, dan orang luar. Ya, kita mulai. Persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang katanya adalah akhi, yang berarti saudara. Sehingga kata ukhuwah berarti persaudaraan. Ukhuwah berdiri tiga macam, yaitu ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan insaniyah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah memiliki arti persaudaraan yang bersifat keilmuan atau persaudaraan yang berdasarkan kesamaan agama, yaitu agama Islam,
Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa perlu memandang latar belakang keturunan kebangsaan atau pertimbangan yang ada lainnya. Tujuan dari ukhuwah Islamiyah adalah agar bisa mewujudkan hubungan persaudaraan yang ditandai dengan mengharap ridho Allah Taala semata dan bebas dari segala tuntutan-kebutuhan, baik itu dari segi duniawi maupun materi. Adapun dalil yang didasar persaudaraan Islam Muslim adalah surat Al-Baqarah dan jadi ukhuwah yang pertama atau persaudaraan yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang mana ukhuwah Islamiyah ini adalah didasari dari persaudaraan antar agama, pertemanan antar agama. Contoh, putri teman dengan Ika, teman pula dengan si Ika. Ika putri ini satu agama. Nah, inilah yang dikatakan dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama. Paham ya? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang didasari atas agama yang sah, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Hindu dengan Hindu, ya, Buddha dengan Buddha, Katolik dengan Katolik. Itu yang dinamakan dengan ukhuwah Islam. Lanjut yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah artinya persaudaraan karena kesamaan tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Ukhuwah jenis ini berarti menganggap seseorang sebagai saudara sebangsa tanpa memandang agama dan perbedaan yang ada di tengah kita adalah kehendak Allah Taala yang harus kita terima dan ikhlas. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 40. Nah, ukhuwah watoniyah ini didasarkan atas apa? Atas tempat kelahiran. Atas tempat kelahiran, tanah tumpah darah, kampung halaman, ya kan? Ya. Contoh, kita berada di negara Indonesia. Ya. Kita berada di negara Indonesia. Nah, Cika, Billy, Rafa, Irsyad, dan Nopal itu berada dalam satu kabupaten. Ya, dalam satu kabupaten, dalam satu kampung halaman. Lahirnya sama. Mungkin si Irsyad lahirnya di Purbalingga apa Banjarnegara? Banjarnegara. Cika di Banjarnegara, Nopal di Purbalingga. Cika di. Nah, ini namanya pertemanan, hubungan yang terjadi di dalam apa namanya? Ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang didasari dengan apa namanya? Didasari dengan tumpah darah, tempat kelahiran, ya kan? Kamu beda, kamu di mana? Kita di Jakarta ya, tapi masih dalam satu tanah tumpah darah. Agama apa? Negara Indonesia. Ini yang perlu kita tahu. Jadi bisa kita bayangkan, seandainya saya berteman dengan Cika, Cika sama dengan saya seleranya, sama-sama Banjarnegara. Berarti inilah pertemanan ukhuwah watoniyah. Yang dinamakan ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar persamaan tempat lain, kampung halaman. Ini yang perlu kalian pahami. Jadi kita berteman itu apa namanya, bisa dengan orang di mana saja. Ya, harus didasari dengan apa ya, perbuatannya yang baik. Lanjut, masuk ke yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan antar sesama manusia secara keseluruhan tanpa memandang suku, agama, ras dan sebagainya. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar dapat terus menjalin solidaritas kemanusiaan. Adapun perintah ini terdapat dalam Quran dan Al-Hujurat ayat 11. Nah, ukhuwah insaniyah ini persaudaraan yang didasari antar sesama manusia tanpa melihat perbedaan, baik itu suku bangsa, baik itu kulit, baik itu agama,
Intinya persaudaraan semuanya. Jadi kita berteman itu tidak memandang fisik, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Siapa saja boleh kita berteman. Ya. Apa itu entah agamanya Kristen, agamanya Hindu, Buddha, Katolik, kita bisa berteman dengan mereka. Ya kan? Yang sukunya berkulit hitam, kulit putih, yang ada kan ya, ada orang-orang yang kulitnya kulit hitam, putih. Itu kalau kita berteman dengan mereka, inilah yang dinamakan pertemanan ukhuwah insaniyah. Jadi pertemanannya tanpa memandang agama dan sebagainya. Intinya apa? Intinya berteman keseluruhan. Ya, tidak memandang ini dan tidak itu. Lanjut. Berteman tanpa membedakan agama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berbaik kepada sesama manusia tanpa pandang bulu. Sifat Rasulullah SAW inilah yang wajib kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun banyak orang yang benci pada Nabi Muhammad SAW sampai banyak yang menghina, tetapi beliau tidak pernah membalasnya dan kebencian. Beberapa teladan Rasulullah SAW yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di antara sebagai berikut. Yang pertama, tolong pada siapa saja yang membutuhkan. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita agar kita menolong pada siapa saja yang membutuhkan, tidak pandang bulu. Jadi namanya menolong itu tidak pandang bulu. Pada saat itu kita perlu selama orang itu membutuhkan pertolongan. Karena apa? Allah tidak akan mempersulit orang lain. Jadi perlu kita pahami. Kalau kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita juga. Tapi kalau kita mempersulit urusan orang lain, Allah juga mempersulit urusan kita. Jadi menolonglah tanpa pamrih, menolong pada orang yang membutuhkan. Contoh, ketika kita sedang jalan, kalau kita ketemu dengan seorang nenek yang mau menyeberang, kita bantu orang tersebut, kita bantu nenek agar bisa menyeberang. Ini namanya kita menolong ya, kepada siapa saja yang membutuhkan. Bang, kalau orang yang membutuhkan gimana? Ya kalau tidak butuh pertolongan kita nggak boleh dibantu kan semacam itu. Kita bantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan kita. Contoh, kita membantu fakir miskin, kita membantu anak yatim. Mereka itu kan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dari segi materi bisa jadi, ya kan? Kadang-kadang kalau namanya orang miskin kan, orang miskin kadang-kadang makan saja susah. Ini perlu kita bantu. Itu adalah teladan dari Rasulullah SAW yang perlu kita terapkan di hidup kita sehari-hari. Terus, yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Mbak Cika, tolong bacakan yang nomor 2. Jadi yang nomor 2, ya, keteladanan Rasulullah yang nomor 2 adalah tidak membeda-bedakan dalam berteman. Maksudnya apa? Ketika kita berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan siapa teman kita. Ya. Tapi walaupun kita tidak boleh membeda-bedakan siapa teman kita, tapi kita juga harus memilih dalam hal apa? Dalam hal akhlaknya.
budi pekertian. Ya walaupun berteman tanpa pilih, tapi juga kita berpikir-pikir dua kali. Kalau kita berteman dengan kira-kira teman kita mau mengajak kita ke hal yang tidak baik, kira-kira perlu diikuti tidak? Misalkan kayak si Bida, si Billy, dan kayak si Nova berteman. Kok tiba-tiba ketika berteman si Nova itu mengajak si Billy, Bil, kita nyuri mangga yuk. Kita perlu ditiru enggak? Perlu diikuti enggak? Nah, di sini walaupun Rasulullah mengajarkan kita berteman tanpa memiliki teman, tapi di dalam hal berteman kita juga memiliki akhlaknya, budi pekertinya. Karena kenapa? Ada pihak yang mengatakan begini. Kalau kita berteman dengan banyak lalu, maka kita akan ikut bank. Kalau kita berteman dengan penjual minyak tanah, maka kita akan ikut berbau minyak tanah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika kita berteman dengan orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya baik, otomatis lama-kelamaan kita juga akan berbuat baik. Akhlak kita juga ikut baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, lama-kelamaan kita juga akan ikut berbuat hal-hal yang buruk. Di sini fungsinya kita harus bisa memilih teman-teman yang baik akhlaknya. Walaupun Rasulullah sendiri mengajarkan jangan memilih teman, jangan membeda-bedakan dalam berteman. Tapi ada garis bawahnya, bertemanlah dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Bisa dipahami dari sini? Bisa ya? Nah, yang ketiga, tidak memaksa dalam hal keyakinan beragama. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Hal ini juga dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran. Saat berteman, kamu harus menerima dan menghormati keyakinan teman. Rasulullah SAW juga tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Semua masuk Islam Allah hendaknya sendiri. Jadi dalam kita berteman, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Contoh, kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh, kita berteman dengan orang yang di luar Islam. Beli, kamu tahu sekarang kami percaya aja masuk Islam. Kamu harus masuk Islam. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu bukan teman saya. Itu namanya mak. Allah tidak mengajarkan itu. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Lakum dihukum waliyatin. Bagimulah agamaku, bagimulah agamaku. Di dalam berteman sebenarnya kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi jangan memaksakan dalam hal keyakinan. Begitu juga sebaliknya, Billy sebagai orang Kristen katakanlah, Billy sebagai orang Kristen berteman dengan si Irsyad orang Islam. Irsyad, kamu harus kalau kamu berteman dengan saya, kamu harus masuk Kristen. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi silakan kita berteman tanpa memaksakan keyakinan kita pada teman-teman. Itu yang kedua. Coba lagi. Jadi pertemuan itu tanpa membedakan agama. Yang pertama, tolong menolong kepada sesama siapa saja itu membutuhkan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang ketiga, tidak memaksa dalam hal keyakinan beragama. Baik, yang terakhir, sebelum kita ada jawab. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Di sini ada hikmah. Apa saja hikmah? Apa sih hikmah dari berteman tanpa membedakan agama? Yang pertama, apa? Terciptanya perdamaian karena Islam adalah agama yang berpindah pada agama. Jadi ketika kita berteman tanpa membedakan agama, hikmah yang pertama terciptanya perdamaian. Karena Islam sendiri adalah agama perdamaian. Yang kedua, apa? Memperkuat tali persaudaraan, sikap tidak memandang perbedaan yang akan ada, akan berat tali persaudaraan, baik dan muslim maupun lamu. Yang kedua, memperkuat tali persaudaraan.
Jadi hikmah yang kedua mempererat tali persaudaraan. Jadi ketika kita berteman dengan tadi dengan agama, jadi persaudaraan kita kan dipererat dengan teman-teman kita juara agama. Karena apa? Loh, berteman dengan kita enak loh, asik loh. Kenapa? Jika tidak membeda-bedakan agama, walaupun dia Islam tapi dia berdoa kita yang orang Kristen, walaupun dia Islam tapi tidak. Kamu berteman dengan kita yang orang-orang hidup. Nah, inilah hikmahnya. Jadi hikmah yang kedua adalah apa? Mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang rendah. Ya, menjadi pribadi yang rendah. Rendah hati ini lama daripada sombong. Jadi ketika kita berteman dengan sesama orang di luar agama kita, berteman dengan agama lain, hikmah yang ketiga adalah apa? Membuat kita rendah hati, kita tidak sombong dengan mereka. Ini hikmah. Ini mereka. Yang keempat, dicintai oleh Allah. Hikmah yang keempat, dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau dicintai sesama teman aja kita senang yang budak kan? Alhamdulillah. Kok disenangi dengan oleh Allah. Dimanapun tempatnya kalau kita dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, rasanya akan enjoy, rasanya akan senang, tidak berdebat. Karena kita merasa senang oleh Allah. Tapi ketika kita dibenci oleh Allah, kalau dibenci teman, dibenci orang tua, dibenci saudara, kita bisa ngumpet, kita bisa berpihak Jakarta, kita bisa berpihak baik. Tapi kalau kita dibenci oleh Allah, kita mau gimana? Ya. Ketika kita dibenci oleh Allah, kita tidak bisa bersembunyi, karena semua ini adalah milik Allah. Bumi ini adalah milik Allah, dunia ini adalah milik Allah. Dimanapun kita bersembunyi, di kolong semua pun kita bersembunyi, Allah tetap melihat, Allah tetap melihat, dan Allah tetap membenci. Gak mungkin enggak. Makanya hikmah yang keempat adalah dicintai oleh Allah Subhanahu. Makanya mari kita berteman, jangan membeda-bedakan suku, kulit, agama dan sebagainya. Terus hikmah yang kelima, mendapatkan banyak teman. Tentunya ketika kita berteman dengan teman kita di luar agama, tanpa itu menjadi agama, tentunya kita akan mempunyai banyak teman. Karena kita tidak pilih, ya. Kita tidak bilang pilih, yang berteman dengan agama, enggak. Yang berteman dengan agama, tidak. Ketika kita menggunakan metode semacam itu, dan teman kita juga terbatas. Teman kita juga sedikit, ya kan? Nah, itu yang perlu kita bahas. Baik, ya. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita istirahat, ada sesuatu jawab yang perlu saya tanyakan. Mungkin siap-siap. Insya Allah pertanyaan ini tidak sulit karena yang saya tanyakan tidak mesti sekitar pelajaran kita. Siap ya? Itu yang lupa baca kesel yang bisa silakan jawab. Yang bisa dong. Persaudaraan dalam istilah Islam dikenal dengan sebutan apa? Ada apa? Kuku, ukhuwah Islam. Jadi persaudaraan itu dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwah. Ya. Yang kedua, ya. Ada berapa macam ukhuwah? Sebutkan, Putri. Sebutkan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Islamiyah. Ya. Ukhuwah itu ada di
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah ihsan. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat ilmuwan atau kesamaan agama. Ukhuwah wataniyah persaudaraan yang didasari dengan tanah air, tanah kelahiran, satu kampung halaman. Ukhuwah ihsaniyah, ukhuwah yang didasari atas pertemanan sesama manusia. Ini tanpa membedakan baik itu agama, suku, bangsa dan lain sebagainya. Masih lanjut. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada berapa hikmah berteman tanpa membedakan agama? Ya, 5. Sebutkan satu dulu. Ya, terciptanya perdamaian. Jadi pertemanan, hikmah berteman itu yang pertama adalah terciptanya perdamaian. Yang kedua, siapa? Putri. Mempererat tali persaudaraan. Cukup. Itu aja sepanjang-panjang. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Itu hikmah yang kedua. Ya. Billy, hikmah yang ketiga apa, Bil? Ya, menjadi pribadi yang rendah hati. Itu adalah hikmah daripada berteman. Jadi kalau kita berteman kok kita nggak punya sifat rendah hati, berarti kita nggak punya hikmah daripada persaudaraan. Ya kan? Cuma dong kita berteman tapi kita sifatnya sombong, ya kan? Minimal ketika kita mau teman yang banyak, otomatis kita juga harus memiliki sifat yang rendah hati. Yang keempat, nokal. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, irsyad. Mendapatkan banyak jadi itulah hikmah-hikmah daripada berteman. Hikmah berteman itu ada terciptanya perdamaian, mempererat tali persaudaraan, menjadi pribadi yang rendah hati, dicintai oleh Allah, mendapatkan banyak. Jadi mudah-mudahan dengan kita memahami pelajaran tentang ukhuwah, ya, kita bisa mengeluarkannya sebagai bagian dari karena kenapa? Inilah yang terjadi di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan otomatis kita tetap harus mempunyai teman. Kita tidak lepas dari berteman. Karenanya kita boleh berteman dengan siapa saja, asalkan kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang kira-kira bisa membawa kita ke hal-hal yang positif, dan mana yang kira-kira bisa membawa kita ke hal-hal yang negatif. Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dan baca penggalan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Silakan istirahat.